Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih yang terus bersama hingga saat ini di Pro 4 Suara Budaya Banjar yang bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital ya untuk saat ini. Sementara sudah jam 21.13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Malam hari ini saya Eli menemani Anda untuk satu sajian acara Madihin Syair Bakisah yang memang hadir untuk Dansanak Perempat setiap Selasa malam. Begitupun pada kesempatan malam hari ini, Selasa tepatnya 11 Februari 2025 bersama Maestro Madihin Kalimantan Selatan ya. Beliau adalah Bapak Haji Anang Syahrani yang tentunya ini sudah akrab di telinga bubuhan Dansanak Perempat ya, khususnya bagi pencinta seni masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, yaitu Madihin. Tapi malam hari ini tentu saja kita tidak menikmati Madihinnya saja, tapi juga ada syair, ada bakisah yang tersaji untuk kita malam hari ini dalam topik kita malam Nisfu Sya'ban Badahulu. Kita akan sapa sebelumnya ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Anang malam hari ini? Ya, kalau dilihat kabar itu tergantung Tergantung apa ini? kecintaan kita dengan sebuah pekerjaan atau sebuah profesi. Kalau melihat kondisi memang kita ya tentunya tidak akan maksimal. Tapi kalau semangat untuk mengabdi, untuk memberikan yang terbaik untuk Banua, kemudian menebar, melestarikan seni budaya kita. Karena saya kemarin alhamdulillah bertemu dengan Menteri Kebudayaan, Masya Allah, Pak Fadlizon, dan sempat berdialog dengan beliau. Dan saya tampil di depan beliau di Museum Lambung Mangkurat. Dan beliau sangat mengapresiasi ini adalah seni yang sangat langka, kata beliau. Secara spontanitas, dengan kecepatan yang artinya di atas rata-rata, bisa menyimpulkan, bisa menuangkan dalam tradisi lisannya orang Banjar. Dan beliau sangat terkesan, dan saya mendampingi beliau dari Museum Lambung Mangkurat sampai ke situs sejarah di Kuin Utara, yaitu Masjid Bersejarah Sultan Suriansah, yang mana saya juga diberikan mandat oleh masyarakat di sana sebagai ketua umum Masjid Bersejarah Sultan Suriansah tersebut, dan beliau melihat-lihat di sana. Nah, terkait dengan masjid, untuk malam ini kita juga mengangkat tema tentang cerita Si Paloi. Ya, ini diangkat dari cerita Paloi ya, Pak Anang ya. Paloi, tapi saya hanya mendengar secara lisan, tidak membaca ceritanya. Ini ada yang terlisan, ada yang memang ada dibukukan. Ini memang keseharian. Memang tokoh Paloi itu di dalam kehidupan tidak ada fiksi dia. Fiksi ya. Tapi seperti hidup ya di tengah masyarakat Banjar. Jadi kalau orang bahasa bersayap, ini memaloi ya. Gitu ya, memaloi. Bukan mahalabiu, bukan ya istilahnya. Mahalabiu ya. Ini si Paloi itu kan dia punya trik dan juga punya cara tersendiri dalam mengungkapkan perasaannya, sehingga kadang orang bisa terpingkal-pingkal dengan gaya humornya. Baik, Pak Anang mendengarkan secara lisan dan kemudian disampaikan secara lisan pula malam hari ini untuk mengajak pendengar dan sanak-sanak Pro 4 ya, untuk lebih mencintai lagi sebuah seni tutur ya. Betul. Jika ini sudah diapresiasi oleh banyak orang, bahkan yang terbaru oleh Menteri Kebudayaan yang berkunjung ke Kalimantan Selatan, kenapa kita sebagai orang Banjar justru tidak peduli? Kan tidak begitu ya. Maka bersama Pro 4 malam hari ini kita akan dengarkan satu persembahan sajian acara Madihin Syair Bakisah Malam Nisfu Sya'ban Badahulu bersama Haji Anang Syahrani.
Manyulam balandro Manyulam balandro kain dibantang Manyulam balandro kain dibantang dibawa di palataran Assalamualaikum salam ulun mulai awan pendengar setia RRI Perempat sudah ini pasti suara budaya Banjar kita gaungkan lagi di mana haja pian berdomisili haul ngaran Haji Anang Saharani malam ini dikawani Mbak Eli ungkap kisah tradisi urang bahari seni tutur sastra lisan peninggalan datun nini mudah-mudahan ini tetap lestari seni budaya Banjar ini memang asli siapa lagi nang hendak menggawi insya Allah akanlah lestari babul kedahulu ke awal mukaddimat sebuting pantun ma'awali kalimat nyaman tahu makna nang tersirat ma'angkat kisah atau ma'angkat hikayat Manyulam baladro adin kain dibentang dibawa di tengah palataran malam nisfu itu bulan tarang malam ibadah jua malam pertaubatan sentuhan agama atau religi memang ini sebuah tradisi setengah bulan menjelang bulan suci 15 Sa'ban itu dingarani banyak kata kumpul laki-laki bini-bini mendatangi masjid ritual ibadah malam itu digawe
kisah si Palui dingarani awan bininya hendak aban nisfu lalu inya mana kuni lawan tuh lamak kawan nang sejati rupanya Palui kadama itihi atanggal almanak nang pasti apakah malam Kamis malam Jumat malam Sabtu bahar sendiri maka dari itu hendak meyakinkan hati bakalah abalalah lawan tulamak inya hendak mana kuni ringkas kisah ringkaslah cerita balalah Palui meyakinkan hatinya mendatangi tulamak ba istilah nyata mengatuk lawang ba bunyi suara tentu salam itu nang utama sahuti tulamak dari dalam suara menggema silakan masuk Palui nang tercinta ujar si Palui ini sahabat lama aku tulamak hendak abatakun ada hul masalah nyata malam nisfu kita lah babila ujar si tulamak menurut kira-kira amun kadang malam Kamis malam Jumat malam Sabtu ujar itu jawabannya terima kasih atas labarnya aku kada banyak abaki sahabat cerita hanya hendak menakuni nang mana nang bujurnya langsung bulik salam sudah nyata sudah nyata lalu si Palui awan bini membawai malam Kamis ujar inya sudah pasti lalu berangkat dua laki bini memang jarak langgar awan masjid rumah Palui jauh sekali membawa obor colok dingarani sampai ke masjid ujar Palui pina sunyi tinggal kaum itu seorang diri tapi Palui mini yakin dalam hati nisfi Sya'ban ujar Palui sudah pasti langsung malam ini akulah menggawi garunum Palui bingung saurangan hanya dua kaum inya baimaman ujar si Palui kenapa kada sing datangan sababatul lama ketiga memadahkan amun kada malam Kamis atau malam Sabtu malam Jumat ujar inya pertengahan amun kaya ini tetap ditarusakan sampai imbah Isa kadadanang dibacakan Palui bulik dua laki binian ternyata Palui bulik lalu maitihi sekalinya almanak Palui kada baganti salah menulis salah membulati
Sekalinya sudah asam migulah ditunggui, malam Jumat kena ujar palui dimulai. Memang atul lama kada salah nang ini, cuma si palui almanak kada bagenti. Kira-kira Bekira. apakah ada kejadian yang seperti itu? Mungkin iya ya. Ya, betul. Ini kalau kita simak ya, pendengar dan sanak Pro 4, Pak Anang tentu saja bahwa salah satu keunikan dari seni Madihin itu kan selain memang menggunakan alat musik terbang ya, instrumen. itu tidak bisa terpisahkan dari Pak Anang ya. Betul. Nah, bahkan sampai kemana nih udah terbang ini? Iya. Terbangnya terbang ya. Alhamdulillah terbang ini sudah Sampai usianya hampir sudah 32 tahun. usia terbangnya ya. Iya, jadi kalau benda situs sejarah ini masuk sudah. Masuk ya. Iya. Harus diinikan ya. Harus di museum kan. Museumkan. Tapi jangan dulu lah. Jangan. Jam terbangnya masih tinggi iya. lagi kayaknya ya. Betul. Dan sudah sampai kemana Pak Anang? Saya alhamdulillah juga partisipasi dan juga jembatan dari RRI yang memang banyak membantu saya. Makanya saya dengan RRI apapun yang diminta program kita siap untuk mendukung. Saya pernah ke Brunei Darussalam. Ke Brunei dengan terbang ini dengan ya. terbang ke Malaysia, Iya. kemudian di Sarawak, Sabah, Bandar Sebrigawan. Wow. Kemudian selain di RRI juga saya diundang di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Iya. Skincan. Kemudian juga pernah ke Thailand. Iya. Tapi itu di Thailand saya masih bujangan pada waktu itu, Iya. belum kawin dengan istri saya. Kemudian sempat di daerah Vietnam Patani itu tahun 90 mendekati 2000 waktu itu. Oh ya, akhir-akhir 90-an Ya, ya. ya. Kemudian tapi sangat sederhana pada waktu itu kita nyebrang ke Malaysia. Kemudian naik darat juga pernah saya. Iya. Jadi perjalanan Titian Muhibah sebagai seniman ini memang tidak terlupakan. Iya. Kalau di Indonesia yang belum saya Kunjungi mana kunjungi itu Papua ya. Papua belum, ya. belum. Berarti Sumatera, Sulawesi, Bali, Sudah Jawa semuanya. itu sudah semua ya. Sampai ke NTT, NTB, Atambua kemarin juga diundang oleh Sudah ya. Direktur Keuangan sekarang Pak Fauzan ya. Iya. Berarti terbang itu bukan hanya namanya ya Pak Anang Betul. ya. Membawa terbang Membawa terbang. sungguhan ya melalui Kemudian kalau negara di luar negeri selain saya juga mendapat apresiasi menjalankan ibadah haji juga berkah dari terbang ini. berkah dari terbang. Nah kemudian insya Allah tahun ini juga saya akan diberikan mandat lagi oleh pemerintah melalui rekrutmen kemarin untuk mengawal jamaah haji kota Banjarmasin. Ya, mudah-mudahan selalu sehat Pak Anang ya. Amin. Jadi terbang dan Pak Anang itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan Ya, ya. betul. Jadi kita banyak-banyak apresiasi untuk Pak Anang yang Ya terima kasih banyak. ini menjadi apa ya istilahnya itu, bahwa sebuah seni kalau kita istiqomah gitu ya Pak Anang ya, kita geluti, kita tekuni itu ternyata bisa mengajak kita kemana-mana. Tapi satu lagi nih Pak Anang, bahwa selain keunikan dari seni Madihin itu dengan terbangnya, kemudian yang disampaikan secara spontanitas begitu ya, itu juga ada unsur komedi. Kalau biasanya Pak Anang menghadirkan cerita-cerita dari Abu Nawas, itu Iya. juga siapa sih yang nggak kenal dengan sosok yang cerdik ini gitu kan, Abu Nawas. Kalau pendengar dan sanak perempat itu ikuti setiap episodenya di Madihin Syair Bakisah, itu ada Abu Nawas apa gitu kan ya Pak Anang ya. Tapi kita juga sampaikan Pak Anang bahwa per 10 Februari pendengar kita dan sanak perempat itu mendengarkan siaran perempat, termasuk juga acara kita melalui RRI Digital. Alhamdulillah. Nah, streaming ya. Jadi yang belum punya itu bisa download di aplikasinya begitu ya. Ya, terus juga malam hari ini menghadirkan Palui. Palui ini bagi masyarakat Banjar adalah tokoh yang siapa juga sih yang nggak kenal Palui Seperti gitu ya. Abu Nawas juga. Abu Nawas juga, tapi versi Banjar ya Pak Anang ya.
Jadi memang tokoh-tokoh seperti ini ya, kalau di Timur Tengah itu ada seperti Abu Nawas, kemudian ada Nasruddin Khoja, kemudian ada lagi Syekh Juha. Jadi mereka punya keunikan, orang-orang cerdas yang mengekspresikan perasaannya, memang logikanya tuh luar biasa. Tetapi kalau kita cermati juga kadang-kadang keterlaluan ya, ini kalau kita lihat. Tetapi inilah bentuk karakter-karakter yang memang mengisi ruang kehidupan. Kita juga hidup tuh jangan juga terlalu serius. Jangan juga terlalu banyak bumbu. Nah, kelebihan bumbu nanti. Nggak asik juga Nggak ya. asik juga. Jadi hidup itu adalah relax, sederhana. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik. Makanya Nabi memberikan apresiasi kepada orang yang khairun nas ampa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi manusia lain. Saya di RRI ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Saya tahun 99 merintis, diminta oleh salah satu dulu karyawan di sini ketika kita tampil di Jakarta. Dulu kita bersatu dengan TVRI ya, saya masih ingat. Nah, kan di bawah naungan Departemen Penerangan dulu. Nah, disinilah saya merasakan memang kalau kita ingin mencari sukses dalam bentuk materi di RRI itu, orang melihat sebelah mata pada waktu itu. Ngapain kamu Anang Sarani di RRI itu? Apa yang kamu cari? Saya bilang ini masalah perasaan, ini masalah seni. Kalau kita sudah menyampaikan seni itu dalam sebuah media, waktu itu RRI ini sangat ditunggu-tunggu. Apalagi zamannya idola pada waktu itu di pelosok-pelosok. Sekarang sudah berkonvergensi RRI luar biasa. Dalam bentuk digital orang bisa menyaksikan Anang Saharani secara langsung. Bagaimana rupanya, bagaimana wajahnya. Dulu orang tidak tahu bagaimana hanya suara saja. Sekarang sudah bisa lihat terbangnya ya. Iya betul. Kita lihat dulu generasi Madihin di pengisi RRI, saya masih ingat ada Mat Nyarang. Mat Nyarang dengan istrinya Mas Nah. Sebelumnya lagi ada siapa lagi? Utuh Asahiban dengan Sania. Nah, orangnya mungkin kalau orang melihat ya biasa-biasa aja, tapi suara beliau sangat mendayu-dayu. Bahkan orang tidak bergerak dari frekuensi yang didengarkan itu setiap malam apa. Saya saja berganti-ganti Mbak Eli. Saya pernah malam Jumat, saya pernah juga malam Minggu, juga malam Senin. Jadi semuanya kita putar semuanya. Dan untuk pengisi acara di Ramadan Gelezi itu juga kita dibuat oleh teman-teman di sini bagaimana menghibur para soimin soimat nanti sebentar lagi tetap syair Ramadan itu menggema. Nah, jadi alhamdulillah. Dan kita juga nanti penasaran ini ya bahwa Madihin itu selain memiliki ya atau menghadirkan pesan-pesan moral, kemudian yang dibalut dalam cerita komedi, termasuk juga Pak Anang ini dengan cerita-cerita Abu Nawas, dan malam hari ini menghadirkan cerita Palwi, tentu bukan tanpa alasan ya. Kenapa demikian? Karena hidup itu kan harus bermanfaat bagi orang lain ya Pak Anang. Ya. Itu satu hal yang selalu ditekankan oleh Pak Anang dimanapun dan kapanpun. Jadi termasuk kita bisa bermanfaat itu melalui banyak hal, termasuk melalui seni ya. Dan seni Madihin yang dihadirkan Pak Anang malam hari ini juga bukan tidak mungkin ya, ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, walaupun cerita yang dihadirkan itu melalui lelucon-lelucon ya, termasuk juga ceritanya Palwi ini. Bagaimana kisah selengkapnya mengenai malam Nisfu Sya'ban berdahulu ini, karena kalendernya ternyata tidak berganti. Itu satu hal yang mungkin karena kita di Kalimantan Selatan ini kan banyak pendatang juga ini Pak Anang ya. Betul. Tapi untuk kesenian Madihin itu
lebih mudah kok dipahaminya, dimengertinya begitu ya Pak Anang ya. Walaupun seni yang lain juga iya sih, tapi bagi yang apa gitu ya, kalau Madih ini tuh kayaknya memang lebih gampang, lebih mudah sedikit begitu ya Pak ya untuk dipahami ceritanya. Saya saja kan sangat terima kasih dan mengapresiasi, selain orang Banjar, orang Jawa juga pernah mengundang kita. Dulu di daerah Sungai Danau itu ada Pawojo. Oh iya. Nah, Pawojo. Dan itu pengalaman yang unik saya bermadihin di sana. Iya. Mungkin nanti bisa dibagi ya Pak Anang ya. Kita akan jeda sebentar, pendengar tetap Boleh. bersama kami di Suara Budaya Banjar, dan untuk acara kita malam hari ini juga bisa Anda saksikan melalui live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Nggak pakai helm nih, Din. Buru-buru nih. Dah, naik aja dah. Yakin, Din? Yakin, gak jauh juga. Percaya deh. Bener ya? Iya, gak bakal ketangkap polisi juga. Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu. Mailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang nah. Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih? Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi. Ini nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Ini stoknya terbatas. Pemenjar orang tuh limited edition. Kalau namanya asal kada menukar ya nak. Nah pianilah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal yang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar.
Desainnya juga nah lihat nah. Kada kalah keren, baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nih nah, jawabin nanti lah. Banyak loh barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja. Ilah, bagus bener barangnya nih lah. Nih nah, rasa ulun nih tasnya nih nah. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun nih nah. Bagus kalau. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM itu sama aja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawean hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Baik, pendengar dan sanak Pro 4, kita masih lanjutkan kembali untuk kebersamaan kita di Madihin Syair Bakisah ya. Sementara sudah 45 menit berlalu dari jam 21 waktu Indonesia Tengah bersama Pak Anang, Maestro Madihin, Kalimantan Selatan, dengan topik kita malam hari ini malam Nisfu Sya'ban Badahulu ya. Dari cerita tadi kalau orang Banjar ini pasti sudah bisa langsung mentertawakan begitu ya. Karena ternyata mohon maaf kalau salah gitu Pak Anang ya, karena ternyata kalendernya yang nggak ganti gitu ya. Iya kan? Begitu ya? Padahal dia sudah mendatangi kawannya. Padahal sudah yakin ya, sudah merasa betul ya. Itu pengarannya si Paloy, kalau kada tersalah tuh kada Paloy ngarannya. Keluar dari pakemnya nanti ya. Iya betul. Baik, dan tadi Pak Anang juga sampaikan hal menarik ya dari perjalanan bermadihin, termasuk juga dengan syair dan juga kisahnya perjalanannya yang tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Tapi lebih dari itu tadi ada yang membuat kita penasaran Pak Anang. Betul. Bahwa seni madihin ini yang kita tahu memang dilestarikan di Kalimantan Selatan itu selain ditampilkan dalam berbagai acara adat, kemudian juga hiburan, ada kompetisi seninya bahkan ya, baik itu dilakukan solo sendirian seperti Pak Anang malam hari ini. Karena kalau saya temenin saya nggak bisa Pak Anang. Cerita tadi bisa dilanjutkan kembali untuk penasarannya biar hilang ini Pak Anang, silahkan. Saya sangat mengapresiasi juga ya, karena pernah diundang oleh komunitas suku Jawa yang dikenal dengan Pawojo, itu daerah Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian juga di Kabupaten Baritokuala. Jadi yang uniknya satu, Mbak Eli. Apa itu Pak? Saya kalau bermadihin itu biasanya ya minimal pukul 9, paling tidak pukul 11 selesai. Kalau kita madihin yang bergerak terus itu, dia selingan-selingan kan. Ini saya madihin jam 2:30 malam. Itu wayang Pak biasanya. Betul. Jadi saya tertidur-tidur. Kapan saya? Nanti Pak nunggu perang dulu katanya. Oh nunggu perang, ya. Goro-goro ya. Iya, goro-goro ya. Biasanya gitu ya. Jadi saya alhamdulillah cerita wayang itu ada menguasai sedikit tentang perang Baratayuda dengan tokoh-tokoh Krishna, kemudian Bimasena, kemudian apa namanya Arjuna, Dharma Kesuma alias Yudhistira itu kan. Kemudian Nakula Sadewa. Dan mereka tidak beranjak dari tempat duduknya. Wah luar biasa saya bilang. Doorpresnya itu 1 ekor sapi saya masih ingat. Doorpresnya ya? Yeah. Itu tahun berapa sih Pak? Tahun 2011. Wah 2000-an udah ya pakai doorpress sapi itu. Sapi. Jadi saya di sana diapresiasi dan disawer. Jadi mohon maaf nih bukan untuk promosi ya. Sawerannya lebih besar daripada honor saya. Ketika itu ya. Ketika itu dan mereka sangat mengapresiasi. Kenapa saya bilang saya Pak Anang
sampean itu kan kalau ketika menyapa dengan madihin itu ada satu kebahagiaan bagi saya katanya, yang memberikan apresiasi itu. Iya. Dan itu bukan hanya tokoh-tokoh saja, tapi juga masyarakat biasa juga ikut. Siapa namanya dimadihinkan. Dan saya juga pernah diundang Pangdam. Ini juga salah persepsi saya, Mbak Eli. Saya sangka yang nonton ini orangnya ratusan. Ternyata 5 orang. Dan saya diuji kemampuan saya untuk bisa supaya tamu ini bisa tersenyum. Karena kalau kita menghadapi tentara dengan raut muka yang tegas, serius gitu sulit kita. Tapi itulah sejarahnya, Mbak Eli. Saya punya madihin yang boleh dikatakan saya merintis yang awal. Itu menyebut nama orang dengan menguraikan. Namanya Eli, itu apa, L itu apa, I itu apa, itu diputar dalam sebuah. Itu lebih menjadi apa ya, semacam pendekatan secara personalnya berarti Pak Anang? Betul. Dan itu saya juga pernah di Indosiar ketika saya tampil di stasiun televisi swasta ya. Saya menghadapi tim juri dulu namanya akademi apa itu, saya lupa, dangdut, DA lah, ya, dangdut akademi gitu. Nah waktu itu programnya. Jadi yang saya hadapi artis-artis, saya nggak bisa berlucu-lucu di depan artis itu. Tapi dengan kekuatan madihin spontan yang menyebutkan nama tadi, mereka tertarik dengan gaya yang saya bawa. Itu awalnya ya. Awalnya itu. Nah, jadi memang inspirasi spontanitas. Tapi kalau rekaman saya harus kronologis. Wah, itu bedanya ya. Beda. Saya harus menyusun. Kenapa? Supaya terarah. Iya. Saya tidak mau madihin itu asal-asalan. Nah, tapi kalau spontanitas kan ada yang nonton. Tapi kalau saya rekaman kan siapa yang nonton, dengar? Iya. Itu kan saya harus bisa membawa suasana. Terus ini Pak Anang, selain Abu Nawas, kemudian juga Palui, atau bahkan mungkin di lain kesempatan nanti tokoh-tokoh lucu siapa yang Pak Anang akan hadirkan begitu. Kenapa harus yang demikian? Apakah hidup kita ini sudah sedemikian seriusnya Pak, sehingga hal-hal yang lucu ini lebih bisa diterima? Ada pesan di balik itu semua, tapi disampaikan dengan lucu. Apakah itu masyarakat kita memang memerlukan itu saat ini? Jadi memang kalau saya lihat, karena saya juga seorang penceramah ya, di bulan Rabiul Awal atau di bulan Rajab kemarin, kalau kita berbicara ceramah atau menyampaikan informasi terlalu serius, itu kadang-kadang hanya kekuatannya hanya 15 menit. Orang antusias dengan kita. Selesainya tuh mereka bicara sendiri itu. Mereka kadang-kadang kesana kemari, matanya juga tidak jelas. Nah, jadi dalam ilmu komunikasi kita harus jeli dengan itu. Tetapi saya menyarankan humor yang santun. Humor yang santun dalam sajian madihin ya. Ini ditekankan oleh Pak Anang bahwa lucu boleh, tapi pesannya harus nyampe dan memang harus disampaikan secara santun ya. Baik, ini karena waktu Pak Anang, mungkin untuk melanjutkan malam nisfu Sya'ban berdahulu. Ini gara-gara si Palu ini kalendernya ini salah ini ya kan. Sampai juga di per 4 ini akhirnya ya. Tapi kalau nisfu Sya'ban yang tahun ini gimana Pak penjelasannya? Kapan gitu kan? Jangan sampai kita ikutan Palu ini. Ya. Kalau dalam kalender itu sepakat malam Jumat. Malam Jumat ya. Kita kan dari Januari kemarin ada kesamaan antara bulan Masehi dan bulan Hijriah. Iya. Kalau 1 Januari 1 Rajab kalau nggak salah. Sama ya. Ya, sekarang tergeser karena kan ini 31 Januari itu. Iya. Nah, sehingga tergeser 1 hari. 1 hari selisihnya. Jadi kalau 14 ya 15 malamnya. Cuma perbedaannya kalau bulan Masehi itu tengah malam. Itu perubahan waktunya. Kalau Hijriah itu habis maghrib dia sudah masuk. Iya. Dan sekaligus dengan sajian kita madihin malam hari ini Pak Anang
mengajak untuk pendengar memastikan sekali lagi kalendernya ini udah betul belum ya, ditengok lagi. Baik, silakan Pak Anang untuk melanjutkan kembali malam Nisfu Sya'ban berdahulu. Jadi insya Allah malam Nisfu Sya'ban itu malam Jumat. Nah, tapi juga kita mendapat informasi dari jelas kalender itu kan jadwal itu ada pada penghitungan bulan. Nah, sehingga kalau Sya'ban itu tentunya dia beranjak kepada bulan Hijriah. Yang jelas apabila nisfu Sya'ban itu kita juga ada punya tim hisab ru'yat namanya. Itulah nanti yang akan bertugas memantau. Kalau ini bulannya bulan Sya'ban, tentu Ramadannya nanti ada penetapan. Nah, jadi seandainya ada perbedaan, kita tidak perlu membesar-besarkan. Khilafiyah itu jangan sampai membuat kita pecah. Karena punya dasar, punya kajian tersendiri, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diumumkan oleh pemerintah itulah sudah hasil kesepakatan berbagai sumber dan juga berbagai pengetahuan. Nah, terkait dengan cerita si Palui, ini ada beberapa catatan kita. Yang pertama, jangan bertanya yang bukan ahlinya. Jangan bertanya yang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi pantajilis sa'ah. Sesuatu yang diserahkan yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Palu bertakun dengan kawan, walaupun kawan, kalau dia nggak ahli nggak usah. Kemudian yang kedua, kalender itu dipantau. Mungkin si Palu ini kalau lawasan kada menukar. Lalu nang bahari-bahari diandaki. Nah, kemudian kalau nang bahari-bahari itu tidak relevan lagi juga berbahaya. Nah, tetapi intinya itulah sebuah cerita. Nah, tapi Palu alahnya ke masjid juga, walaupun lawan kaum berdua. Tapi kaumnya kok mau ya Pak ya? Ya, kaum kan memadahi juga nang Palu. Ini ulaya bapak kan kemarin. Biasanya Palu ini kan tapi sembahyang juga ke masjid. mungkin mumpung Palu mau ke masjid kali ya. Iya, mungkin. Mungkin sangka baik kan ya Pak ya. Iya. Jadi sahabat budaya, suara budaya Banjar, suara budaya Nusantara. Nih biasanya nang berkisah nih di Banjarbaru nih Amang Herman. Kemudian ada juga Abah Sopian di Palihari. Nah, salam aja berataan Londang Sanak. Nah, apalagi ini ujar Mbak Eli tadi, kita harus cerdas teknologi. Jangan gagap teknologi. Nah, RRI sekarang di mana saja bisa didengarkan. Selama baterainya ada. Ya, silahkan download aplikasi RRI Digital di HP Android Pian seberataan ya. Nah, ngalih lagi. Kawa melihat Pak Anang lawan Tarabangnya. Tarabang Sidin. Nila biasanya orang bingung Pak Anang Japian nih kalau siaran kan baju kaos. Nah, itulah seniman julon. Mun ulun baju kaos khotbah orang kan abot. Betul juga ya. Jadi kita bisa menempatkan. Nah, kedua memang seniman itu punya ciri khas masing-masing. Iya. Bekaos Mbak Anom jar Pak. Nah, anak Mbak Anom ya, muda lagi. Adang dulu, Mbak Anumi dulu nah. Mbak Anumi. Cuacanya pas nih dingin-dingin Mbak Anumi nih. Mbak Anumi ya. Lawan pulang haruannya bujur-bujur. Jangan sampai haruan dodol. Ini apa lagi Pak Anang? Nah, bingung ini. Makanya jangan kasih umpan sama Pak Anang. Ini dibales nggak tahu ini. Mbak Anumi tadi pakai kan dodol. Bukan. Terus? Haruan yang paling ganal itu adalah haruan dodol. Di mana itu? Nah, bingung kan? Nggak ada. Haruan itu kan tempat alat untuk mengaduk. Oh, yang itunya, yang aduk itu. Iya, itu kan paling besar itu. Haruan dodol itu. Kalau kita mengharumi kan paling pakai sendok. Kena saya ya. Udah deh, jangan dimulai ya. Oh iya ya, maharu. Haruan berarti. Haruan dodol itu paling ganal. Tapi pian jangan mengapresiasi haruan iwak. Iya itu makanya saya salah. Gimana ada haruan gede kayak gitu ya? Nah jadi memang bahasa itu Mbak Eli. Saya juga pernah meneliti juga ya. Di Quran itu ada kan namanya Tursina. Tur itu bukit. Sina itu kan namanya. Ya, Bukit Sina.
Tapi orang kita berceramah biasanya tuan guru atau penceramah yang lain. Saya sendiri juga kadang-kadang bisa kepeleset. Saya ingat cerita Nabi Musa, beliau berteduh dan sampai melihat api Tuhan di bukit Tursina ya. Padahal Tur itu ya bukit. Nah ini Disebut lagi ya. iya 2 kali. Kemudian saya pengarang nikam Jar, nur cahaya. Wah. Nur itu ya cahaya. Cahaya-cahaya jadinya. Kemudian iwak ikan mas ya. Makan pakai iwak apa aja? Nah, iwak ya. Jadi Iwak hintalo. hintalo. Jadi orang ketika ke Banjarmasin, nah kayak apa bentuk iwak hintalo itu, ikan telur itu. Ikan telur. Padahal telur itu kan satu kesatuan Sudah dia. lauk itu ya. Lauk dia. Jadilah orang-orang Banjar. Memang ada bahasa-bahasa yang serapan. Tapi unik Pak. Iya. Makanya dari Jawa juga, bahasa Jawa banyu juga ada serapan dari Jawa. Memang akulturasi budaya. Iya. Saya nggak boleh tukar uang di sini Pak. Tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Oh masa uang dibeli uang? Nah, kemudian ada lagi bahasanya Mbak Eli. Apabila pian ke pasar, bini jangan dibariakan ya. Paham lah pian? Kalau ke pasar bini jangan diberiakan. Ya iyalah istrinya jangan dikasih. Nah, paham ya? Iya. Tapi loadingnya lambat ya Pak. Iya. Sama orang Banjar. Amun sembahyang ikam nangai. Jangan imaman kopiah buruk. Iya. Kopiahnya jangan Jangan jadi imam. jangan jadi imam. Nah, ini bahasanya. Ada lagi. Sembahyang batapih itu kada sah. Sembayang betapih. Kada sah. Yang sah? Iya, Betapih. orang sembahyang itu dia melakukan diri, ruku, Oh, iya. sujud, bukan memakai tapih. Iya. Ini kan bahasa-bahasa Jadi Banjar. jangan menyuruh orang sholat lah. Jangan menyuruh orang sembahyang juga Jangan. berdosa. Berdosa. Orang lagi sholat Iya disuruh. Ya jadi bener ya. Ya, bener. Ah, ya. Baiklah. Masa ya sampai penutup kita nggak bener Pak? Iya. Ayo kita tutup dengan Baik, madihin. silakan. Sedikit saya ambil syair. Iya. Malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia, setengah bulan lagi kita puasa. Mari bersama panjatkan doa, mudahan berkah usia kita. Awan pendengar Pro 4, salah dan khilaf kita bertaubat, kita barasihi batin nang rigat, mudahan bersih cahaya mengkilat. Sampai di sini madihin sair bakisah, mudah-mudahan mendapat hikmah, pengetahuan jadi bertambah, semakin bijak ahlakul karimah. Karena waktu kadang izinkan lagi, madihin hanya sampai di sini. Kisah si Palui kita ambil hikmah ini, akibat Palui almanak kada diganti, lawan salah takun lawan orang kad ahli, walaupun inya teman nang sejati. Sadang memandak, sadang batahan, awan ilahi ulun berhenti
terima kasih Pak Anang sudah Sama-sama. hadir malam hari ini dengan menghadirkan cerita si Palui ya, yang semoga melalui cerita itu walaupun lucu tapi banyak pesan baik di dalamnya ya, banyak hikmah sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Anang untuk kita semua, semakin bijak kita dalam kehidupan ini dengan kejadian-kejadian yang kita alami, termasuk kejadian lucu ya Pak Anang ya. Betul. Baik, yang penting kan akhirnya seperti itu ya. Betul. Akhir dari sebuah peristiwa, akhir dari sebuah cerita, termasuk juga disampaikan dalam seni malam hari ini, seni Madihin, ada basyair, ada bakisah juga yang dihadirkan Pak Anang setiap hari Selasa malam ya. Kalau biasanya malam Jumat, malam Minggu, tapi ini kalau Malam Rabu. ini malam Rabu ya. Sebagaimana ada perubahan untuk kita malam hari ini pendengar, tidak hanya malam hari ini tapi sekali lagi kami sampaikan untuk pendengar dan sanak perempat bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Baik, terima kasih Pak Anang. Sama-sama. Kita akan jumpa lagi di pekan berikutnya mungkin dengan cerita-cerita lainnya yang banyak memberikan inspirasi dan juga pesan baik untuk kita. Semoga harapannya kesenian Madihin bisa terus lestari, bisa terus terbang kemana-mana sebagaimana terbang yang identik dengan seni Madihin malam hari ini. Kita akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.